Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dar, Mbak Nila, tim dari SMP Muhammadiyah Plus gitu ya, atas undangannya. Saya serasa pulang. Kalau di Muhammadiyah itu serasa pulang gitu ya, karena dulu saya di SPK Aisyah, saya ya LLA dulu pernah jadi ketua IRL gitu ya. Zaman dulu IRL remaja, kemudian direvisi kembali ke pemuda, karena memang dalam Islam tidak ada remaja sebenarnya ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih dilimpahi dengan banyak sekali karunia nikmat iman Islam yang utama, kemudian nikmat sehat, dan dimampukan hari ini kita hadir bersama di sini, insya Allah untuk silaturahmi dan tolong ini nikmat yang luar biasa. Semoga kita termasuk dalam hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang cintanya luar biasa kepada kita, sampai-sampai di akhir hayatnya yang dipanggil adalah kita, misalnya ummati. Semoga hari ini lurus niat kita untuk ittiba Rasul, memantaskan diri sehingga cinta Rasul yang sedemikian besar itu tidak bertepuk sebelah tangan. Semoga kita pantas disebut sebagai umat Rasulullah dan kemudian kelak berhak atas syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya ditimbali matur di sini ngobrol tentang remaja dan cinta-cintaan ya. Semua ini datang mungkin dari berbagai penjuru. Saya datang dari ujung utara, dekat Mbak Ari, tapi lebih ujung saya gitu ya. Belok sedikit ke arah Pancingan Jati. Mungkin ada yang senang renang, Bapak Ibu? Nggak senang ya? Atau senang mancing? Bapak-bapak senang mancing boleh Pak? Oh boleh. Mancing ikan nggak suka? Mancing keributan? Oke. Tadi dikenalkan anak saya 6 gitu ya. Banyak sekali dan sudah besar-besar memang. Jadi untuk masa anak-anak, masa remaja itu mereka sudah lewat gitu. Jadi mungkin saya di sini didhawuhi matur bukan karena saya pinter, bukan gitu, cuma saya lebih dulu ya. Jadi saya lebih punya pengalaman, lebih duluan, mungkin jempalin ya, trial error ya. Dan alhamdulillahnya selama 15 tahun bekerja itu saya ketemu dengan misi hidup gitu ya, ditempatkan di unit rawat inap, rawat jalan, di UGD. Di tahun terakhir kok diamanai untuk jadi penanggung jawab program pengelolaan penyakit infeksi menular seksual ya. Akhirnya membawa saya mendedikasikan diri. Setelah resign, ini PR saya, ini misi yang jadi tugas saya ke depannya untuk menjadi seorang edukator seksualitas untuk anak dan remaja.
5 anak tadi yang saya miliki alhamdulillah berbeda-beda pembawaannya, sakilahnya, kepribadiannya, sehingga saya punya pengalaman kalau secara umum karakter remaja itu gitu, ekspresinya di kepribadian ini seperti ini, ekspresinya di kepribadian yang lain akan berbeda juga, sehingga itu sedikit banyak nanti akan saya sharingkan kepada penjenengan. Artinya itu mungkin orang yang putranya masih kecil-kecil gitu ya, belum besar-besar, belum remaja anaknya, kadang suka komentar gini, penak ya Mbak Ani kuwi anaknya wis gede-gede. Iyain aja gitu ya, iyain aja gitu. Belum tahu dia gitu ya. Kalau mungkin yang dimaksud enak karena nggak capek secara fisik, mungkin iya gitu ya, mungkin iya. Tapi tantangannya berbeda nanti ketika anak-anak kita masuk usia remaja, sudah selesai anak-anak. Orang tuanya itu jadi serba panjang, nafasnya jadi panjang gitu kan Ibu, suka latihannya anaknya ngopo tarik nafas panjang, nafas panjang, nafas panjang gitu. Nafasnya jadi panjang, ususnya jadi panjang gitu, sabar sabar gitu ya. Kemudian insya Allah karena seperti itu doanya insya Allah juga jadi panjang-panjang gitu ya. Saya merasakan betul-betul yang intens mendoakan anak saya sampai harus saya sebut satu-satu namanya. Itu ketika anak-anak saya itu sudah memang selesai masa kanak-kanaknya. Kalau masih anak-anak, masih umum, itu sak paket namanya. Satu paket ya usia gitu. Begitu remaja nggak bisa kayak gitu. Saya betul-betul merloke, saya panggil, ya Allah untuk anak saya, Mas Surya, Mbak Ranti, Mbak Dira, itu saya request satu-satu. Jadi panjang doanya. Ya. Karena memang masa remaja ini masa nggih matur nuwun. Saya banyak sekali. Yang saya Mbak Ari. Masa remaja ini masa transisi yang menguji iman. Anak-anak sudah muda, dewasa belum. Sebenarnya yang diuji bukan hanya orang tuanya, anaknya juga diuji sebenarnya. Kadang tidak menyadari bahwa ujian itu kan tidak mesti yang sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Yang nikmat, yang senang, yang indah, yang bisa melenakan, itu juga ujian. Buat anaknya, buat remajanya, mereka bilang masa remaja adalah masa yang paling indah gitu ya. Nah, ujiannya di situ, indahnya itu loh, ya. Bisa bikin terlena gitu ya. Sedangkan orang tuanya ya betul-betul harus mempersiapkan diri. Anak sekolah aja kalau ujian harus persiapan dulu, enggak kan? Orang tua juga mestinya menyadari, oh sebentar lagi anakku ini mau selesai nih masa anak-anak. Wah, ujiannya naik satu level itu. Berarti saya harus mempersiapkan diri. Karena ini sunatullah. Anak kita nggak akan terus jadi anak-anak. Pada masanya akan selesai masa anak itu. Akan balik. Idealnya tadi kalau Mbak Ari bilang di Islam nggak ada memang remaja itu. Setelah anak langsung pemuda. Kalau pendidikannya benar, tarbiyahnya tepat. Begitu balik anak langsung akil. Itu pemuda. Kalau balik toh, nah ini remaja.
bahaya, balik tok itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena sudah matang, fisiknya sudah matang, sudah sama persis seperti orang dewasa, organ reproduksinya sudah bekerja, bahkan sudah bisa membuat manusia baru, sudah bereproduksi, sudah mampu untuk itu. Tapi kalau akilnya tidak matang, tidak bisa mengendalikan diri, maka akan muncul banyak sekali penyimpangan. Nah, ini bahaya, kan? Nah, kadang orang tua lalai di sini, ya, karena balik memang nggak usah diapa-apake rasanya, itu akan datang. Maka secara bahasa balik itu kan sampai gitu ya, artinya wis teko titi wancine. Titi wancine opo gitu. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Tetapi akil itu enggak natur, enggak alami. Memang sudah ada, diinstalkan akal. Manusia diinstalkan akal. Tapi untuk mencapai kematangannya perlu serangkaian proses bernama pendidikan, tarbiyah, dan itu tanggung jawabnya orang tua. Ini yang harus digarisbawahi ya, bukan tanggung jawab sepenuhnya sekolah, bukan, tapi tanggung jawab orang tua untuk mengakilkan mereka. Bahwa pada kondisi-kondisi tertentu, bagian-bagian tertentu, orang tua merasa kurang kapabel, ada yang lebih ahli daripada orang tua, maka orang tua bisa bersinergi dengan pihak ketiga. Bisa dengan tetangga, lingkungan masyarakat, bisa dengan komunitas, bisa dengan sekolah. Tapi harus punya mindset bahwa mereka itu cuma rekanan, sedangkan penanggung jawab utamanya adalah orang tua. Oke ya, ojo tumpah wis bayar larang, pokoknya tekan omah anakku kudu solih. Nah, ora solih aku protes karo Pak Dan. Pripun Pak? Ya, oke ya. Karena tanggung jawabnya memang orang tua. Di Quran surat At-Tahrim ayat 6 dikatakan bahwa kita harus menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kita dilarang untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lemah ini nggak hanya masalah materi saja, karena kalau hanya masalah materi, banyak kita bisa lihat yang diwarisi, aset banyak, nggak hanya hitungan tahun saja habis, itu banyak. Jadi lemah di sini bukan sekedar masalah materi, tapi yang lebih utama adalah lemah iman, ya, lemah mentalnya, lemah pribadinya, lemah pengendalian dirinya. Ya. Sekarang banyak sekali anak remaja yang lemah di pengendalian dirinya sehingga tidak bisa memahami dirinya sendiri. Ini nggak paham bahwa saya sekarang sudah bukan anak-anak, bahwa saya akan pada masanya harus dewasa. Yang laki-laki nggak paham bahwa pada masanya nanti saya harus memimpin, minimal memimpin istri dan anak-anak saya. Sehingga di fase remaja euforia, dientak-entak kele, senang-senang, tidak berpikir panjang gitu. Maka nggak heran kalau kemudian berita itu banyak bermunculan, ya, seks bebas,
rame-rame ngajuin dispensasi nikah. Dikira gampang ya berumah tangga gitu ya. Dia belum tahu rasanya, sudahlah beras habis terus token listrik itu ngece. Tit gitu ya. Dia belum tahu itu gitu. Rame-rame ngajuin dispensasi nikah ya. Karena apa? Karena terlanjur sudah ada bayi yang hidup di kandungan gitu. Mau bagaimana lagi? Tapi kesiapannya untuk berumah tangga apakah sudah siap? Kalau kemudian nanti ya sekedar itu dinikahkan, tapi ayahnya tidak paham kekowaman seorang suami dan ayah seperti apa, ibunya nggak paham tugas mendidik anak seperti apa, jadi mengulang cerita lagi. Anak tidak terasuh dan terdidik dengan baik, sehingga pas remaja ngulang cerita lagi. Jadi orang tua memang harus paham bahwa pada masanya selesai, masa anak-anak itu sudah selesai, kemudian nanti akan balik. Ini fitrah, sudah diinstal begitu sama Gusti Allah. Setelan pabriknya gitu, bahwa kita itu diciptakan berbeda, laki-laki dan perempuan. Bahwa pada masanya anak-anak masanya selesai akan berganti dengan fase selanjutnya, sudah balik, bahwa mereka sudah ada dorongan seksual dan sebagainya. Nah, ini harus saling memahami. Orang tua juga harus memahami dulu. Jangan tiba-tiba gak entuk ini, menuntut tetapi lalai dalam menuntut. Orang tua juga harus memahami dulu bagaimana mengenalkan fitrah seksualitas dan cinta kepada remaja kalau orang tuanya nggak paham. Jadi orang tua harus memahami dulu, anak kemudian diajak memahami, sehingga saling paham. Orang tua paham setiap fase tumbuh kembang itu ada ciri khasnya sendiri, kemudian di fase remaja terutama ada gejolak-gejolak tersendiri, gimana cara bimbingnya juga paham. Anak juga paham, kenapa kok orang tuaku khawatir. Cinta itulah apik toh. Cinta itu roja dan khauf gitu ya. Harap dan khawatir, takut. Itu rasa yang mendorong seseorang yang mencintai untuk melakukan kebaikan, membahagiakan kepada yang dicintai. Loh kan apik itu, apik buatan cintai. Saya, oh apik buatan saya, jangan itu. Saya terus insecure. Bagus cinta itu ya. Selalu dorongannya untuk kebaikan, membahagiakan yang dicintai. Tapi kenapa kemudian orang tua jadi khawatir? Nah, itu anak akan paham nanti. Ternyata orang tuaku khawatir kalau saya melakukan sesuatu yang tidak pas, belum waktunya, dengan dalih tadi, dimanipulasi oleh orang lain. Jari ini mergo cinta ya. Jadi paham ya, orang tuaku khawatir ki ya mergo cinta. Setidaknya ini yang harus dipahami, sama-sama dipahami oleh orang tua dan anaknya, bahwa kita ini diciptakan sebagai ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, dilengkapi iman, dilengkapi akal, dikasih juga syahwat. Secara fisiknya dikasih organ genital, organ reproduksi dan sebagainya. Sebaik-baik sebutan, sebaik-baik ciptaan itu harus dimaknai nih. Allah menciptakan sedemikian indah, sedemikian detil, sedemikian canggih. Apa maksud
maksud Allah di balik itu. Kemudian di Quran surat Al-Imran ayat 36 dikatakan berbeda laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu beda, fisiknya aja beda, instalan karakternya beda, karena nanti disiapkan untuk fungsi, tugas, dan peran yang berbeda. Kemudian di Quran surat Al-Imran ayat 14 dilengkapi syahwat dan cinta, hubus syahwat, nggak pisah Bu. Ini satu paket. Cinta dan syahwat ini satu paket. Kalau kadang ada yang bertanya gini, orang yang sewu non muslim gitu ya, orang kafir mungkin ada yang mempertanyakan gini, ini mergo cinta atau gimana nih? Kita tahu ini karena cinta atau karena nafsu aja, syahwat aja. Kalau orang Islam nggak perlu mempertanyakan seperti itu sebenarnya. Cek di ayat selanjutnya, Quran surat Yusuf ayat 53. Ini ayat ini sering disampaikan untuk pengendalian nafsu ya. Tapi kalau kita bicara tafsirnya, asbabun nuzulnya, ini spesifik pada nafsu syahwat. Ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha dan seterusnya ceritanya. Kemudian Yusuf dikonfirmasi sama Jibril, ndak iyo tenang, kowe ora pengen gitu ya, kira-kira begitu ya. Maka di Quran surat ini bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada kekejian kecuali yang dirahmati Allah, kecuali yang dalam rahmat Allah. Jadi kalau orang Islam sebenarnya tidak perlu mempertanyakan milah-milah antara nafsu sama cinta, cinta sama syahwat, tidak perlu di ini. Tapi keywordnya adalah dalam rahmat Allah atau bukan. Itu yang kita sama-sama paham, kita orang tua dan anak juga paham. Kalau belum menikah, mbok digombali cinta tetek bengek, itu jelas tidak dirahmati Allah. Pasti akan menggiring kepada kekejian. Tapi kalau sudah menikah, arep nganggo nafsu tok, arep nganggo cinta tok, arep nganggo nafsu karo cinta sembarang. Selama itu dalam pernikahan yang sah, insya Allah itu dalam rahmat Allah, insya Allah tidak tergelincir pada kekejian. Itu. Nih. Maka kemudian konsep pernikahannya bisa dipahami di Quran surat Al-A'raf ayat 189. Sing diapali anak-anak sekarang, apalagi nek wis mahasiswa gitu ya, Mbak KKN yang ngedeng-ngedeng ini sudah mau ta'arufan gitu. Sing diapali arum pokoknya. Iya, Quran surat Rum ini itu. Wah, sedih ini gitu. Oke gitu. Tapi coba kita lihat juga di Quran surat Al-A'raf ayat 189. Sebenarnya konsep pernikahan dalam Islam itu seperti ini. Bahwa diciptakan satu jiwa yang satu yaitu Adam, kemudian ada zaujah. Kenapa tidak disebut imro'ah? Langsung istrinya gitu. Artinya kan sudah menikah. Kemudian dibuat hatinya itu terpaut. Setelah itu bercampur, setelah itu diberikan karunia Allah, mengandung kandungan yang ringan sampai berat. Konsepnya ngono kuwi konsepnya.
Sekarang anak sekarang senengannya bahasa gaulnya konsepnya piye saiki ya. Harus pakai konsep. Harus pakai konsep gitu ya. Konsepnya piye? Jadi konsep pernikahan itu kayak gini. Lah sekarang fenomenanya dibolak-balik. Hatinya dipaut-paut kese itu. Ya. Nek perlu rasa terpaut hatinya asal karena sudah ada dorongan seksual bercampur sih. Nah begitu jadi ada kehamilan tidak diinginkan, mau nggak mau ya wes ngurus investasi nikah. Bareng wis dinikahke jebul hatine ora terpaut njaluk cerai. Tuh ya, maka di Indonesia itu salah satu negara dengan angka perceraian yang sangat tinggi gitu. Nomor 3 nih, Asia Pasifik kalau nggak salah. Karena gitu, mau menikah itu yuk gerabak gerubuk gitu ya. Terus ya orang ditandani kepiye ya kayak cerainya gerabak gerubuk gitu, ya. Konsep pernikahannya itu jangan dibolak-balik. Sunatullahnya memang kita akan berpasangan dan bereproduksi. Mohon maaf ini salah ketik, ada typo di sini agak fatal ya. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 11, bukan Asy-Syu'ara. Lain G. Lain. Ini ketambahan huruf A1 tapi fatal ini salahnya. Mohon maaf ya. Typo. Karena saya nggak bikin sendiri, ini tim ya. Saya gaptek. Di Quran Asy-Syu'ara ayat 11 ini sering saya sampaikan untuk para orang tua, kalau anak-anak penjenengan yang usia sudah tamyiz 7 tahun ke atas mempertanyakan bagaimana teknis orang bereproduksi, berkembang biak, gunakan ayat ini. Ya, menerangkannya gunakan ayat ini. Untuk anak yang sudah tamyiz 7 tahun ke atas. Bahwa memang disebutkan di sana Allah menciptakan hewan ternak berpasangan, jantan dan betina. Dan diciptakan pula manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan. Dan dengan jalan itulah mereka berkembang biak. Artinya, secara teknis cara berkembang biak, kok ibu bisa hamil lagi itu gitu. Ya, mungkin anak akan bertanya demikian. Secara teknis sebelum jenengan ini ovum sama sperma ketemu nak begini-begini, dia nggak bisa bayangin. Terus ketemunya gimana? Biasanya ngoyak kayak gitu. Terus ketemunya gimana? Maka gunakan ayat ini. Secara teknis antara manusia dengan hewan ternak untuk berkembang biak adalah sama. Maka sehari-hari kan kita bisa lihat bagaimana ayam kawin, kucing, mungkin yang memelihara kucing, ya seperti itu. Secara teknis sama persis dengan hewan ternak. Tapi kemudian harus ditarik benang merahnya. Nek masalah teknisnya sama, terus bedanya manusia sama hewan apa? Ya, nanti jawabannya mesti, kalau hewan nggak punya akal, bagus. Karena nggak punya akal itu mereka bebas hisab, tidak terikat hukum syar'i. Sedangkan manusia dibekali akal itu kemudian terikat hukum syar'i. Kalau pengen bebas nggak terikat hukum syar'i, ya tidak berakal.
orang yang nyun sewu, schizofren kayak gitu ya, gila nyun sewu, itu kan bebas hisab ketika periode gitu. Ya, sehingga ketika terikat hukum syar'i ada syarat dan ketentuan berlaku, setidaknya ada 4. Hanya dilakukan dengan lawan jenis heteroseksual. Sekarang banyak LGBT ya Bu, harus waspada. Kemudian hanya dilakukan dengan pasangan yang sah, suami istri. Kemudian dilakukan hanya berdua di ruang tertutup, maka ada perintah untuk pemisahan tempat tidur bagi anak-anak kita. Kemudian tidak boleh dilakukan melalui jalan belakang lewat 4, berarti 5. Dan tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang, yaitu ketika haid dan nifas. Ini syarat dan ketentuannya karena kita manusia terikat dengan hukum syar'i. Ini yang membedakan dengan hewan. Maka ketika ini dilanggar, maka sesungguhnya yang bersangkutan itu sedang merendahkan dirinya sendiri, sedang menyerupakan dirinya dengan hewan. Itu ya. Nah, idealnya ini tadi sudah didiskusikan secara terbuka dengan anak-anak kita, diobrolkan idealnya sebelum balik. Sebelum balik itu ada masa puber. Nah, itu alarm bagi kita untuk segera menerangkan banyak hal, mentransfer knowledge and value ke anak-anak kita. Sehingga harapannya ketika mereka sudah balik, mereka sudah mudeng harus bagaimana. Mereka sepenuhnya sudah sadar bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi dari balik sendiri ini ada 2 ini. Okay. Yang pertama adalah taklif secara syar'i. Begitu balik orang sodinya otomatis di hadapan Gusti Allah sudah dihitung sama persis kayak orang tuanya. Ya Allah, kok sik to Gusti Allah, aku orang mudeng tentang hukum fikih ini nggak bisa. Begitu balik otomatis taklif. Itu konsekuensi syar'i. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah fekunditas. Artinya begitu balik dia sudah mampu bereproduksi. Dan rentetannya dengan mampu bereproduksi ini beberapa tahun sebelum balik, sejak puber dia sudah memiliki dorongan seksual. Dan memiliki dorongan seksual. Jadi di dalam diri anak-anak itu sudah ada macam tidur, boleh diibaratkan seperti itu. Lah nanti ada di luar itu ada stimulus atau rangsangan sing iso nggugah macam tidur itu tadi. Inilah perlunya iman dan akal untuk mengendalikan. Karena fitrahnya di dalam dirinya sudah diinstalkan tadi. Sudah ada macan tidur di dalam sana, di luar nanti ketemu dengan rangsangan-rangsangan dari luar, bangkit itu. Ya. Stimulus bisa berupa visual. Ya. Dari pandangan mata. Maka di Quran surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki tundukkan pandangan jaga kemaluan. Korelasinya memang langsung. Begitu mandang kok dimatke, saya dimatke gitu.
Astagfirullah, alhamdulillah, emang ya Allah, ya, gitu, ya. Jadi korelasinya memang langsung antara pandangan dengan bangkitnya syahwat itu. Di Quran surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, ditambah untuk tutup aurat. Bisa juga rangsangan itu berupa suara, audio. Maka di Quran surat Al-Ahzab ayat 32 disebutkan jangan dilemah lembutkan, dikemayo-kemayo, apa namanya ya? Kalau sedang berbicara dengan lawan jenis, ini untuk perempuan, ya. Tapi ada Bu yang dari sana setelannya suaranya itu sudah lembut. Kalau sudah lembut diajari Bu anaknya ben rada galak, sing galak gitu. Anak saya yang ragil itu guala, kata temennya guala. Sampai saya pernah ditanya, Bu Aning, anak itu kok galak toh? Pancen tak kongkon galak. Kalau sama lawan jenis biarkan, tegas, maksudnya tegas, ya, tegas. Kemudian bisa juga melalui olfaktori, penciuman. Maka anak-anak perempuan kita dimudengke terkait penggunaan parfum. Kok aja nganggo sing bereng-berengan gitu. Wajahe urung ketok ya ambune wis mak bereng gitu. Ya. Jangan menggunakan yang seperti itu. Tetapi juga jangan membuat temennya semaput. Jare ibuku ora entuk nganggo sing wangi kok. Nek aku ora nganggo opo-opo, padahal ketika sudah balik semua kelenjar itu lebih aktif. Kelenjar keringat, kelenjar minyak itu lebih aktif, sehingga kalau nggak juga dikendalikan itu ambune marake kelenger gitu ya, mesake koncone gitu ya. Jangan sampai jadi muslim yang ini tidak sekedar tangan dan lisannya gitu ya, ambunya barang gitu ya. Itu jadi gunakan mungkin kalau perlu deodoran yang sekedar soft baunya supaya tidak bau badan gitu, ya. Ini nanti terkait dengan pengelolaan rangsangan dari luar ini terkait dengan perilaku seksual anak-anak, dorongan dari luar. Perilaku seksual itu tidak sekedar hubungan kelamin nyun sewu, kemudian atau romantic relationship, tidak sekedar itu, tapi tentang berhias misalnya, seperti itu. Maka orang tua dan anak harus sama-sama pemahamannya sama, buat batasan sama. Kalau orang muslim batasannya adalah hukum syar'i, yang halal jelas, yang haram jelas, gitu ya. Yang mubah, yang halal ojo diharam gitu. Itu jadi beran untuk anak-anak kita pertama. Yang kedua jadi bias, ini jano haram apa halal atau mubah atau piye. Yang benar-benar haram dia nggak paham gitu. Jadi tetapkan batasan yang jelas. Sakmene ini halal, yang di luar ini haram. Selama masih di sini, arep split, arep jungkir balik, koprol dan sebagainya, silahkan, nggak apa-apa. Sehingga tidak berat dia menanggung beban syar'i, terikat hukum syar'i itu tidak jadi berat, gitu, okay? Jadi pada dasarnya semua fitrah itu harus selaras dengan fitrah beriman. Jadi patokannya memang hukum syar'i, termasuk fitrah seksualitas dan cinta ini, gitu ya. Piye to Bu, seksualitas kok selaras dengan fitrah beriman ki piye to gitu. Kok dicampur-campur gitu. Itu mungkin bagi sebagian orang yang masih beranggapan bahwa seksualitas itu tabu,
ya. Padahal ya sebenarnya yang tabu penyimpangannya, bukan seksualitasnya, ya. Fitrah seksualitas tetap selaras dengan fitrah iman, selaras dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah. Selaras tauhid uluhiyah, bahwa kita menyadari bahwa hidup kita ini dalam rangka mengesahkan Allah. Ketika kita bereproduksi, anak-anak keturunan kita itu penerus sujud kita. Maka ketika mau berjima, ya berdoa. Ada tuntunannya, harus berdoa. Oke, sudah hafal semua ya kalau kata ini. Kemudian mengesahkan Allah itu juga artinya menempatkan Allah Al-Wadud itu prioritas utama cinta itu iya paling tinggi Allah. Jika kemudian orang-orang yang di bawah Allah ini juga kita cintai, kalau tidak selaras kita tahu pilihannya apa. Kemudian selaras dengan tauhid rububiyah, bahwa Allah itu khalik, kita ini makhluk, ya. Allah itu pencipta, tetapi tidak sekedar menciptakan saja. Itu ya. Dia juga memelihara. Allah pencipta itu, Allah paling tahu kebutuhan kita. Jika kemudian di sains modern ada Abraham Maslow yang menyusun tentang piramida kebutuhan dasar manusia, dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, love and belonging, kemudian esteem, konsep diri, kemudian aktualisasi diri. Allah sudah jauh lebih tahu karena Allah yang bikin, dan Allah tahu betul bagaimana cara pemenuhannya, sehingga itu diatur dalam syariat. Allah memelihara kita itu dengan syariat. Kenapa laki-laki wajib tetak nyon sewu? Kenapa harus disirkumsisi? Anak itu membersihkan, karena di situ mengandung banyak zat karsiogenik. Sehingga kemudian orang yang tidak beriman pun hanya ngaji ilmiah gitu, kajian ilmiah, sekarang banyak yang melakukan sirkumsisi, khitan. Itu membuktikan bahwa Allah itu paling tahu kebutuhan manusia dan paham bagaimana cara pemenuhannya, diatur dengan syariat. Jadi selaras juga dengan tauhid mulkiyah, bahwa Allah itu penguasa tunggal hidup kita, satu-satunya pembuat hukum yang wajib ditaati. Gitu, nggih. Fitrah tadi, seksualitas dan cinta itu fitrah, dibuat begitu, itu innate goodness, instalan yang bagus, yang ada maksud Allah, ada tujuan tertentu di sebaliknya itu. Jadi penak Bu ya, kalau sudah dipahami ini sebagai fitrah, plek itu enak, penak, selamat. Ada Pak Selamat di sini? Enggak ada. Selamat. Oh, selamat ada gitu. Enak, penak, selamat gitu. Kalau ini sudah dipelekan, seksualitas dan cinta itu selaras dengan fitrah iman, penak. Cuma itu ya. Cuma bagaimana kita memahamkan kepada anak-anak kalau anak-anak sudah terlanjur remaja? Idealnya memang tidak bisa dijujuk. Mendidik itu tidak bisa mendadak gitu ya Mbak Arya gitu. Ada dasar-dasarnya, step-stepnya dari 0 bulan sejak lahir itu ada step-stepnya gitu. Lah bacot Ibu gitu. Ya wis bacot ya ora apa-apa. Ora disetrap. Itu ya. Cuma tantangannya ketika anak sudah remaja, relasi kita sama anak-anak kita remaja itu seolah-olah dalam tanda kutip bermusuhan. Itu ya.
Memang dinaskan di Quran surat Al-Anfal itu ayat 28, anak itu bisa jadi cobaan, jadi ujian gitu ya. Kalau ada ujian biasanya kita disuruh apa, Bu? Tenang gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tenang tuh gitu ya. Tuh, jangan lebay. Ora heboh dewe, tenang gitu ya. Kenapa harus tenang? Karena Allah mengatakan memang berfirman, aku akan menguji manusia itu dengan larangan dan perintah, maka aku jadikan pendengaran dan penglihatan. Artinya kalau kita pengen lulus ujian gitu ya, kita harus lebih banyak mendengar, lebih jeli melihat, kemudian menggunakan afidah, hati nurani. Di banyak ayat Quran mengatakan itu. Orang sing lisan gitu nggak ada. Tapi orang tua, wabil khusus emak-emak itu suka yang maju lisannya dulu gitu ya. Hasrat untuk pidato itu menggebu-gebu gitu ya. Ceramah itu ya itu. Terus nganggo cincin saya gitu ya. Sungguh tidak syar'i cincin saya. Kok gak ono ya lisan gitu ya. Ternyata untuk bisa kita lebih memahami, dari pemahaman itu kemudian kita bisa berproses sehingga bisa nyandai ujian tadi dari Gusti Allah, harapannya lulus, kita ternyata harus lebih banyak menggunakan sam'a, kemudian menggunakan basar, melihat tidak hanya dengan watak melihat saja, tapi juga menggunakan hati, mata hati ya. Jadi hari ini saya ajak para orang tua memahami karakter umum remaja itu seperti ini kira-kira ya. Ini karakter umum remaja. Semua pribadi pembawaan yang berbeda-beda di usia remaja akan mengalami ini. Mungkin di pribadi yang tenang dia nggak terlalu nampak gitu ya. Di pribadi yang ekstrovert, yang kolea gitu, yang rebel itu, gitu ya. Jadi memang paling khas di sana mereka itu sudah tidak mau didirect, sudah tidak mau didikte, sudah tidak mau karena lo ya. Rentok menggok-menggok gitu. Wah, malah kayak dikongkon. Iya kan? Nek disuruh malah begegak ugek-ugek kayak motor mogok. Ya. Tapi begitu dilarang itu jerantang sifat kuping. Ya. Itu khas sekali pada remaja. Bahkan ada yang gini. Sebenarnya saya sudah mikir gini loh, Bu. Tapi kedisian ibu perintah. Nah kan penak toh, jadi sesuai angan-anganmu dengan perintahnya ibu kan sudah pas ini ya, tinggal dijalankan saja. Oh enggak, karena saya sudah punya angan-angan itu karena ibu nyuruh, jadi nggak jadi aja deh. Ada yang begitu, iya, itu khas sekali untuk anak remaja. Jadi mereka sudah tidak mau didirect. Tapi mereka suka sekali tantangan. Kalau bisa menaklukkan tantangan itu puas. Apalagi kemudian dipuji, diakui, kapabilitasnya diakui. Wah keren ya kamu sudah berproses ini. Maka sering-seringlah memuji, Bu. Ini kebutuhan anak di usia remaja terutama. Ya, di anak-anak juga untuk menumbuhkan konsep diri yang positif ya. Tapi di remaja lebih lagi nanti, minta porsinya lebih. Maka sering muji, tapi jangan terjebak pada hasil. Sebaiknya muji prosesnya. Itu. Ya, karena kalau hanya muji hasil mereka akan
tidak menghargai proses dan cenderung menghalalkan segala cara. Jadi di usia ini sudah tidak bisa kita kok pakai metode yang sama dengan ketika mereka masih anak-anak. Pokoknya sing oleh iki, sing ora entuk iki, nek ora entuk kowe tak hukum dan sebagainya. Masa ora entuk buane gitu. Boleh. Salah toh? Enggak. Cuma enggak efektif. Ya, karena di usia ini ciri khasnya sudah sedemikian. Cara yang efektif adalah dengan penyadaran. Oke, dengan penyadaran. Sering ajak ngobrol, sering ajak diskusi. Biarkan, izinkan, beri ruang mereka menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, apa yang dirasakan. Kemudian ajak untuk berefleksi. Kalau perlu menyimpulkan itu bersama-sama, jangan jenengan piyambak. Sebenarnya enak kalau sudah 15 tahun nanti sudah benar-benar jadi teman ngobrol aja. Sebenarnya enak ketika kita plek-plek pendidikan itu enak gitu ya. Boleh berdiri dulu ibu bapak sekalian, saya mau ngajak penjenengan berdiri dulu semuanya. Nah, kan sudah geringgingan ya, sudah geringgingan. Snacknya sudah habis? Oh belum, waduh kok ya kusuk men lo, tumak ninah tenanan gitu ya. Berdiri saya minta ini sambil ini apa peregangan gitu ya, tapi ada maksudnya. Saya minta bapak ibu sekalian untuk melakukan instruksi dari saya gitu ya. Coba sekarang angkat kedua tangannya. Maaf Mbak, tahu ya? Ini aman kan? Ada pakai oh iya, oke, so, sudah aman gitu. Berkaca pinggang. Oke. Bungkukkan ke depan. Oke. Tegak kembali. Pegang bahunya. Pegang telinga. Dadah. Oke, silakan duduk kembali. Tadi ada yang megang hidung tidak? Ada. Dikasih hukuman apa enggak? Lah kok dadi open ini gitu ya. Dikasih door prize pengennya gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita, pedoman kita adalah Quran surat An-Nisa ayat 9. Hubungannya apa bu karo irung bu? Tadi ketika saya mengatakan pegang telinga, tapi saya pegang hidung, ada yang ikut pegang hidung. Padahal saya instruksinya pegang telinga. Artinya apa? Ketika tidak sinkron apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita contohkan, besar kemungkinan anak bingung dan lebih cenderung mengikuti yang dicontohkan. Gitu ya. Children see, children do. Di Quran surat An-Nisa ayat 9, apa caranya
laki-laki yang tangguh di segala cuaca, kokoh tak tertandingi, kayak iklan. Ternyata ada dua, yaitu takwa dan kaulan sadida. Takwa dulu wong tuane, maka upayanya parenting, bukan caidrening. Ya, orang tuane sik dibenerke, diperbaiki dulu, kemudian anak lihat itu. Karena teladan itu seumur hidup, dari 0 bulan sampai seumur hidup nanti tidak lepas metode pendidikan. Sedangkan yang lain bisa berganti. Di awal tamyiz metode pengajaran, nanti sudah balik masuk penyadaran kayak gitu ya. Tapi teladan terus dari 0 tahun sampai selama-lamanya teladan. Orang tuanya harus takwa dulu. Apa yang kita harapkan ketika nak pakai jilbab itu wajib. Mbokne mau anggone itu ya. Nak enggak boleh kalau berinteraksi dengan lawan jenis itu enggak boleh begini gini. Mbokne sibuk chattingan. Oleh-oleh bareoni. Chattingan gitu. Apa yang diharapkan seperti itu ya, harus takwa dulu. Jadi orang tua tahu yang benar, kemudian berproses sakuwate, mas tatok tum sakuwate, ojo sak geleme gitu. Semampunya bukan semaunya itu. Nggih. Kemudian kaulan sadida, benar kontennya, isinya benar, konteksnya juga benar, cara penyampaiannya baik, sehingga pemahaman anak jadi jernih, bukan begitu dikandani tambah keruh, tambah pengen penasaran, tambah nyoba, tambah gak karu-karuan itu. Nggih. Sehingga kalau kita bisa menempati itu, anak-anak kita insya Allah kokoh fitrah seksualitasnya, gendernya sesuai dengan seksnya. Jadi anak perempuan itu seneng, bersyukur betul diciptakan jadi wanita yang dari sananya secara default itu sudah cantik, mulia, luar biasa, berharga, bahagia menjalani itu. Yang laki-laki juga seneng, bangga, bersyukur, oh saya cakep, tampan, gagah, saya calon pemimpin, paham bagaimana kekowaman dan seterusnya. Gendernya sesuai dengan seksnya. Kemudian orientasi seksnya normal, senengnya tetap lawan jenis. Maka kalau anaknya bilang, Bu aku naksir, misalnya putranya perempuan, anak saya Dokulino kalau naksir cowok bilang sama saya. Nanti kalau ibu dipraduli anaknya, saya biasanya ngajani Bu, kalau ketemu anak-anak yang jelang balik, saya ajani kalau jatuh cinta bilang sama ibunya ya, jangan cincin saya ya Bu. Ya, dijak bersyukur dulu. Alhamdulillah, sembok takdir sapa Mas itu gitu. Itu normal. Oh iya. Yang ditakdir siapa? Oh Mas Adit kata Mbak Arif gitu. Alhamdulillah normal gitu. Ya, alhamdulillah sesuai fase tumbuh kembangnya pas. Baru nanti rambu-rambunya begini. Tapi dijak alhamdulillah dulu. Ya, sekarang banyak LGBT medeni aruan gitu ya. Jadi kalau mau tahu masih naksir lawan jenis, dijak alhamdulillah dulu. Baru kemudian dibenaki perilakunya. Batasannya apa didiskusikan gitu ya. Kemudian perilaku seksualnya sehat dan aman. Nanti kalau fitrah seksualitas dan cinta ini dijaga, ditumbuhkan anak-anak kita gitu, karena tidak ada tempat yang benar-benar aman gitu. Di jalan, di sekolah, di pesantren, dimanapun tidak ada tempat yang benar-benar aman. Setiap orang berpotensi jadi pelaku maupun korban. Mungkin kita bisa mengkondisikan penjagaan luar biasa gitu sehingga anak kita tidak jadi korban. Tapi piye nek seandainya yang memang mau itu anak kita sendiri, dia dengan sukarela menjadi pelaku, melakukan penyimpangan,
maka jalan satu-satunya bukan disterilkan, tapi dididik, ditarbiyai, sehingga dengan mandiri, dengan kesadaran penuh, dia mengontrol dirinya, menempatkan dirinya. Dengan itu dia akan menjaga diri, merawat diri, sehingga pada masanya fitrah seksualitas dan cinta ini nanti buahnya adalah menjadi peran keayahan untuk laki-laki dan peran bunda di perempuan, yang buahnya nanti adab yang baik kepada pasangan dan anak keturunan. Insya Allah orang tuanya solih, anak-anaknya solih. Harapan kita kalau anak solih, orang tua solih, akan reuni nanti berkumpul di surga. Ngaten Ibu, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah hilaf. Semoga Allah menyempurnakan, mencukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.